Perkenalkan, nama saya Iza Hariri dengan NRP 50092510043 dari Departemen Teknik Fisika kelas Polkom D. Perkenalkan, nama saya Nomira Jismin Anwari dengan NFP 5609 dari Departemen Teknik Fisika kelas Pemrograman Komputer D. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justin Christopher dengan NRP 50092510059 dari Departemen Teknik Fisika kelas Pemrograman Komputer D. Semuanya, perkenalkan nama saya Keila Roselin dari Departemen Teknik Fisika dengan NRP 50092510055 kelas Pemrograman Komputer D. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kafir Rizal Wahyudi dengan NRP 50092510003 dari Departemen Teknik Fisika Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian awal dari program pengolahan data karyawan menggunakan bahasa C++. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana data karyawan disimpan dalam sebuah struk, serta bagaimana program menghitung tunjangan berdasarkan jabatannya. Pada bagian awal ini, di baris pertama itu berfungsi untuk menghubungkan program kita dengan library standar yang mendukung operasi input ataupun output. Nah, kemudian di barisan selanjutnya yang kedua ini adalah dalam bahasa C++ banyak fungsi standar berada dalam kelompok bernama Nestpatch std, di mana ini akan memudahkan kita dalam menuliskan program-program di selanjutnya. Kemudian di struktur karyawan ini berfungsi untuk menyimpan satu kesatuan data seorang karyawan yang terdiri dari nama, NIK, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Nah, fungsi ini itu untuk menerima parameter berupa string, jabatan, kemudian program akan mengecek jabatan menggunakan struktur if dan else, di mana ketika jabatannya itu adalah manajer, maka dia akan mendapatkan gajinya 2 juta. Dan ketika dia jabatannya adalah supervisor, maka dia akan mendapatkan gaji 1.500.000. Dan selanjutnya ketika dia menjadi jabatannya adalah staff, maka gajinya adalah 1 juta. Dan di luar ketiga ini, maka gajinya adalah 500. Tujuan fungsi ini adalah untuk mengotomatiskan perhitungan tunjangan berdasarkan jabatannya agar tidak dihitung secara manual. Itu ada fungsi integer cari karyawan, array, integer n, string, nik cari. Jadi cari karyawan ini merupakan nama dari fungsi tersebut. Kemudian ada karyawan array, di mana ini adalah array yang berisi banyak data karyawan. Nah, kemudian ada integer n. Nah, di sini merupakan jumlah data karyawan yang sudah di input sebelumnya. Kemudian ada string nik cari. Nah, dengan menggunakan fungsi ini, program akan mencari nik yang sudah di-input sebelumnya. Kemudian untuk for integer i sama dengan 0, untuk fungsi ini yang artinya program akan mengecek data karyawan yang sudah di-input sebelumnya dari nomor atau dari urutan ke 0 sampai ke urutan terakhir. Kemudian kalau terdapat data atau kalau data yang dicari itu sudah di-input sebelumnya, maka program akan mengembalikan fungsi tersebut ke fungsi akan mengambilkan data. Kemudian return 1 menandakan kalau nik yang dicari itu tidak terdapat di data yang sudah di-input sebelumnya. Sementara kalau return i itu berarti data nik yang dicari terdapat dalam daftar yang sudah di-input di fungsi sebelumnya. Ini merupakan program sorting atau mengurutkan data, dan metode sorting yang digunakan adalah bubble sort. Bubble sort ini merupakan proses pengurutan secara berangsur-angsur yang dimana bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat. Bubble sort ini bisa dibilang juga sebagai membandingkan elemen yang sekarang dan juga elemen yang berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar
dan proses sorting ini bisa dibilang sebagai ascending atau pengurutan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Dan sebaliknya, jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Proses sorting ini merupakan proses descending atau menurun dari angka yang besar hingga ke yang paling kecil. Algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya. Ketika salah satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses tersebut sampai seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi, serta tercapai pengurutan yang telah diinginkan. Kemudian lanjut ke bagian program baris pertama, yaitu ada void sort gaji karyawan array kurung siku integer n. Pada program tersebut dinyatakan sort gaji dengan void, yaitu ketika sebuah fungsi tidak menghasilkan nilai apa-apa untuk fungsi void ini. Dan juga terdapat variabel dalam bentuk karyawan array kurung siku dan integer n, di mana karyawan merupakan fungsi struct yang telah dinyatakan di awal dan sekarang lebih berterfokus pada variabel array kurung siku ini. Array kurung siku ini menandakan semua data karyawan yang ada, dan juga integer n ini merupakan jumlah karyawan yang telah dimasukkan. Dengan integer ini, sebagai definisinya, integer adalah bilangan bulat. Jadi orang yang menggunakan program ini harus memasukkan jumlah karyawan tersebut dalam bilangan yang bulat. Kemudian pada baris selanjutnya, for integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari n min 1 dan i plus plus. Program ini sudah bisa dibilang masuk ke dalam inti dari rumus pengurutan datanya. Proses pengurutan yang digunakan adalah menggunakan bubble sort, di mana fungsi for di atas ini merupakan fungsi loop untuk menentukan berapa kali proses sorting diulang sampai nilai maksimal yang ditentukan adalah n-1. Untuk n-1 ini digunakan untuk memastikan semua data telah terurut. Fungsi tersebut bekerja dari i sama dengan 0 dan terus bertambah 1 hingga prosesnya selesai di n-1. Bisa disebut juga bahwa proses ini seperti dalam bentuk matriks, di mana i merupakan barisnya. Lalu pada fungsi selanjutnya merupakan fungsi loop juga, di mana fungsi loop ini digunakan untuk membandingkan semua angka yang berdampingan antara array j yang nanti akan saya jelaskan dan juga array j plus 1, atau bisa dibilang sebagai angka yang bisa dibilang di dalam posisi pertama dibandingkan dengan angka yang ada di posisi yang sebelahnya, dengan batas loop dari j itu harus kurang dari n min i min 1. Kenapa menggunakan n min i min 1? Karena setelah beberapa pas, elemen terbesar sudah berada di posisi belakang sehingga tidak perlu dibandingkan lagi. Kemudian tadi yang i bisa dinyatakan sebagai baris, maka j merupakan sebagai kolomnya. Dari kedua loop ini bisa dibilang i itu sebagai loop luar dan j itu loop dalam. Fungsi ini bekerja di mana loop i awal dengan loop j yang pertama harus selesai dahulu, baru dilanjutkan ke i yang selanjutnya. Kemudian if array j titik total gaji lebih besar dari array j plus 1 titik total gaji. Fungsi ini merupakan proses membandingkan antara j atau posisi awal dengan j plus 1 atau posisi sebelahnya. Jadi jika j lebih besar dari j plus 1 atau dari posisi sampingnya, maka posisinya salah dan harus ditukar. Dan 3 baris akhir ini sudah masuk ke dalam proses pertukaran, di mana temp bisa disebut sebagai suatu fungsi yang mengset variabel sementara, dan temp ini kita menggunakan array j atau
dalam kondisi awal kita menggunakan angka yang paling kiri terlebih dahulu. Kemudian setelah di set array J ini, bagian kedua array J sama dengan array J plus 1 merupakan proses memindahkan angka yang ada di sebelah kiri ke kanan, dan kemudian mengambil angka temp yang di sini, variabel sementara yang lebih besar di kanannya. Kemudian proses tersebut berulang-ulang terus sampai seluruh data terurut. Untuk lebih memahami konsep sorting tersebut, saya akan mengambil beberapa contoh angka. Misalkan saya memiliki angka 5, lalu ada 2, 9, 1, 7. Ini merupakan angka pertamanya. Dan di tahap yang pertama, di sini dia membandingkan pasangan elemen. Jadi yang pertama, kita melihat dulu angka 5 ini sebagai variabel sementara. Nah, kita membandingkan 5 ini dengan 2. Jika 5 ini lebih besar dari 2, maka sudah dipastikan di program tersebut harus ditukar. Jadi 2 menjadi 5, 9, 1, 7. Dan pada program yang ada di mana angka yang besar tersebut sudah dijadikan variabel sementara yang berikutnya. Jadi yang dijadikan variabel sementara sekarang adalah 5. Dan 5 ini dibandingkan dengan 9. Apakah 5 lebih besar dari 9? Jawabannya tidak. Sehingga proses yang kedua, urutannya akan tetap seperti ini. Kemudian berlanjut ke angka yang lebih besar atau yang di kanannya. 9 ini apakah lebih besar dari 1? Jawabannya adalah iya. Sehingga posisi 9 dan 1 ini harus ditukar. Jadi urutannya akan menjadi seperti ini. Kemudian variabel sementara yang digunakan sekarang adalah 9. Apakah 9 lebih besar dari 7? Jawabannya adalah iya. Dan proses tersebut harus dilakukan dengan menukar 9 dengan 7. 2, 5, 7, 9. Di sini adalah tahap pertama yang sudah dilakukan, atau bisa dibilang ini I sama dengan 0, dan di sini adalah J1, J0, J1, J2, dan J3. Angka yang tadi sudah diurut itu berada di 2, 5, 1, 7, 9. Kemudian kita mengset variabel yang pertamanya lagi, yaitu 2. Apakah 2 lebih besar dari 5? Jawabannya tidak. Jadi posisinya tetap seperti ini. Kemudian variabel sementara yang akan digunakan selanjutnya adalah 5. Karena tadi posisinya tidak ditukar, jadi variabel selanjutnya adalah 5. Apakah 5 lebih besar dari 1? Jawabannya iya. Maka posisinya ditukar. 2, 1, 5, 7, 9. Kemudian 5 ini diset sebagai variabel sementara lagi. Apakah 5 lebih besar dari 7? Jawabannya tidak. Sehingga posisi ini tetap seperti ini. Kemudian tahap yang ketiga, ada masuk I sama dengan 2, dimana angka yang digunakan adalah angka terakhir di tahap 2, yaitu 2, 1, 5, 7, 9. Variabel sementara yang digunakan adalah 2. Apakah 2 lebih besar dari 1? Jawabannya adalah iya. Sehingga angka 2 dan 1 ini akan ditukar. Lalu karena semuanya sudah sama, maka bisa dilanjutkan untuk pengecekan yang terakhir, tahap keempat, di mana I sama dengan 3. Variabel sementara atau time yang digunakan adalah 1. Apakah 1 lebih besar dari 2? Jawabannya tidak. Maka hasil yang didapat adalah 1, 2, 5, 7, 9. Jadi sistem hasil dari output yang akan dihasilkan adalah
program yang sudah terurut ini, dan bisa diterapkan juga untuk data karyawan yang akan diinput. Seperti nanti kita akan menginput suatu gaji pokoknya senilai sekian dan juga telah ditambah tunjangan, lalu data yang selanjutnya dan yang selanjutnya, maka proses ini akan dilakukan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan di sini kami menggunakan fungsi bernama tampil yang ditulis dengan void tampil karyawan array integer n. Dan kata void di sini itu menunjukkan bahwa fungsinya itu tidak mengembalikan nilai apapun, karena fungsinya di sini hanya menampilkan datanya saja. Di mana parameter pertama itu kami menggunakan array. Di sini kami menggunakan array dimensi 1. Nah, kenapa kami menggunakan array dimensi 1? Karena array itu memungkinkan kita untuk menyimpan banyak elemen karyawan dalam satu variabel dan mengaksesnya menggunakan indeks seperti array 0, array 1, dan seterusnya. Parameter kedua, dan setiap print itu akan menampilkan atribut dari struct karyawan yang telah kami masukkan datanya, seperti nama, NIK, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan juga total. Selanjutnya, lanjut ke bagian main. Dan di sini sebelum masuk ke bagian penampilan data, program itu terlebih dahulu meminta si usernya memasukkan jumlah karyawan yang ingin diinput, yang disimpan dalam variabel n. Setelah itu, program membuat sebuah array bernama karyawan data 100, di mana array ini digunakan sebagai tempat menyimpan seluruh data yang nantinya akan diolah, karena tentunya kita tidak hanya menyimpan satu karyawan tetapi banyak karyawan sekaligus. Selanjutnya, setelah melalui proses input data karyawan dan semua perhitungan gaji selesai dilakukan, maka programnya akan masuk ke bagian menampilkan seluruh data karyawan ke layar. Dimensinya itu bernama data dan maksimal itu kapasitasnya 100 elemen. Berikutnya, program itu melakukan perulangan lagi menggunakan for untuk mengisi data setiap karyawannya. Dan di sini variabel i itu kembali berfungsi sebagai indeks, sehingga setiap data yang dimasukkan itu akan bernama data i. Terakhir, di bagian ini program akan menghitung gaji total dari si karyawan tersebut, di mana perhitungannya itu merupakan gaji pokok ditambah dengan tunjangan dari setiap karyawannya, lalu menyimpannya ke data i total gaji. Nah, dengan seperti ini setiap elemen dalam array berisi data lengkap untuk satu karyawan. Baik, jadi kali ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, tapi tetap dalam fungsi main, yaitu menu pilihan. Jadi dalam menu pilihan ini nanti akan ditampilkan pilihan 1, 2, 3, 4, dan 0, yang dimana pilihan nomor 1 itu untuk menampilkan semua data, 2 cari data karyawan berdasarkan NIK-nya, lalu 3 update gaji pokok karyawan berdasarkan NIK, 4 urutkan data berdasarkan gaji, dan yang 0 keluar. Nah, nanti user akan diminta untuk memilih menu dari 1, 2, 3, 4 dan kelima menu tersebut yang nanti akan dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Setelah user menginput menu yang ingin dipilih, jika pilihan user itu adalah 1, maka ia akan menampilkan data, yaitu tampilkan semua data. Ini akan ditampilkan semua data karyawan sesuai yang kita input tadi. Lalu jika pilihannya 2, else if ya, ini kita pakai else if. Jika pilihannya 2, itu akan ada user akan diminta untuk memasukkan NIK yang dicari, yang dimana ini akan nanti disimpan, NIK yang dicari ini akan disimpan dalam variabel NIK cari. Lalu kita akan lanjut ke pemrosesan berikutnya, yaitu kita akan mendefinisikan variabel indeks, di mana variabel indeks ini mengatakan bahwa mengatakan urutan data dalam array. Dalam hal ini data yang sesuai dengan NIK yang kita cari. Ini akan
melakukan scanning ya dari data-data karyawan. Lalu jika indeks tidak sama dengan min 1, dengan kata lain tidak min 1 itu berarti ketemu ya, akan mengeksekusi kode ini. Karyawan ditemukan, nama sesuai indeksnya, lalu jabatan sesuai indeksnya juga, di indeks keberapa, total gajinya juga sesuai indeks. Di sini akan ada pemanggilan data dari data karyawan string dari array sesuai indeks yang sesuai. Lalu jika else dalam hal ini berarti dia ketika min 1 itu berarti dia tidak ketemu, maka akan mengeksekusi kode ini, karyawan tidak ditemukan. Else if selanjutnya, jika pilihan user adalah 3, kita akan mengeksekusi yang sama ya, kita pakai indeks kayak pilihan 2 tadi. Kita pakai indeks untuk menentukan di urutan keberapa indeks ini data yang sesuai NIK-nya. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan NIK dan program akan melakukan scanning untuk mencari di indeks keberapa NIK yang bersesuaian itu cocok dengan data karyawan. Ini sama seperti tadi, if ini if bersarang ya. Jadi jika indeksnya itu tidak sama dengan min 1 atau ketemu, kita akan pertama mendefinisikan pointer. Di sini kita pakai pointer. Kita menunjuk bahwa di sini artinya adalah pointer karyawan. Kita akan menunjuk ke alamat dari data karyawan yang kita cari dan di indeks keberapa. Itu akan menunjuk ke alamatnya. Jadi nanti ketika kita memanggil fungsi pointer, misal pointer ke entah itu gaji pokok atau mungkin NIK atau mungkin nama, kita dapat tinggal mendefinisikan atau memanggil pointer dan menunjuk ke variabel yang ingin kita ubah. Jadi pertama gaji pokok lamanya kita panggil dulu, awalnya gaji pokok lama dengan fungsi pointer. Jadi kita tinggal panggil aja karena di sini tuh udah ditunjuk ya ke alamat yang bersesuaian. Jadi kita tinggal panggil aja, nanti dia akan mengeluarkan variabel gaji pokok dari data karyawan yang kita cari. Lalu kita diminta untuk memasukkan gaji pokok baru. Nanti gaji pokok baru ini akan dimasukkan dalam fungsi pointer gaji pokok, yang dimana gaji pokok yang lama nanti nilainya akan diupdate ya, jadi gaji pokok yang baru. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ulang untuk total gajinya. Kita pakai pointer tunjangan. Ini akan ada fungsi hitung tunjangan, tadi sudah dijelaskan ya di fungsi sebelumnya. Ini ada di fungsi sebelumnya, kita bakal panggil lagi. Di sini dia bakal menghitung total gaji dari gaji pokok dan tunjangan. Ini pakai fungsi pointer sederhana aja, pakai point to operator ya semuanya ini. Lalu jika karyawan tidak ditemukan, ini sama kayak tadi fungsi pilihan kedua ya, karyawan tidak ditemukan. Oke, lanjut. Jika memilih pilihan keempat, maka kita akan memanggil fungsi sort gaji. Ini akan ada di sebelum tadi udah dijelaskan ya, bahwa fungsi sort gaji ini dia bakal mengurutkan gaji, mengurutkan data berdasarkan gajinya. Ini nanti jika kita panggil lagi datanya, jika kita menulis pilihan nomor 1, fungsi nomor 1 di sini, tampil data ini nanti, dan kita taruh di pilihan keempat di sini, dia bakal print ya, menghasilkan output data karyawan sudah ditampilkan. Oke, lalu jika pilihannya itu tidak sama dengan 0 atau pilihannya sama dengan 0 ya, atau selain 0 juga, dia bakal program selesai, kita akan keluar dari program. Oke, itu adalah pembahasan ya mengenai program ini.
dari awal. Misal sekarang ada 2 karyawan, Kavi, nikahnya 1, 2, 3, 4, jabatan manajer, gaji pokoknya 5 juta. Aja karyawan kedua ada Budi, nikahnya 3, 4, 5, supervisor, gaji pokoknya 3 juta. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih menu ya. Saya tampilkan semua data 1. Nah, di sini ada daftar karyawannya. Sini seperti ini ya kan. Oke, lanjut. Kalau karyawannya berdasarkan NIK, misal tadi NIK-nya Budi 2, 3, 4, 5. Ting. Nah, dia akan ditemukan nih. Sekarang kita coba lagi kalau gaji pokok. Nah, nomor 3 ya, fungsi nomor 3. Misal 1, 2, 3, 4. Nah, gaji pokok lamanya, misal gaji pokok baru saya 10 juta. Nah, dia udah diperbarui. Misalnya kita langsung cari lagi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini total gajinya adalah 12 juta. Kenapa kok 12 juta? Karena kita tadi ada tunjangan, ya tunjangannya itu adalah 2 juta untuk setiap jabatan. Jadi kita dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut. Kita bakal mengurutkan data berdasarkan gaji. Nah, sekarang kita panggil lagi nomor 1. Nah, ada urut dari yang gajinya paling kecil ke yang terbesar, teman-teman. Dan mungkin itu saja sih untuk penjelasan kali ini. Tapi ya itu saja untuk penjelasan program kali ini. Secara keseluruhan, program ini bakal berguna banget jika dalam suatu company atau perusahaan, atau mungkin hanya sekadar organisasi atau kelompok gitu ya, kita ingin mempermudah proses untuk mencari data, lalu menampilkan data, menginput data, mengurutkan data. Mungkin